sukanya apa ketika memberikan bantuan dan support kepada masyarakat terdampak bencana? Hati-hati loh, ini namanya. Ini boleh nggak dijawab di rumah aja gitu? Kenapa di rumah? Emang kita ngerasa siapa? Masa nggak tahu sih? Iya, siapa sih aku nggak tahu. Iya, itu kan istri aku. Belum tahu ya? Tahu, aku tahu. Besok aku ajak sini deh boleh? Boleh. Boleh ya. Anak yang mau ibu ya, aku nggak ngerti. Kita masih kecil. Begitu. Kita paham. Saya sama istri saya kan backgroundnya kemanusiaan ya, apa ibaratnya memang bantu sosial gitu. Jadi bantu orang seperti itu. Iya, asik banget ya bersinergi. Jadi kan visi kita kan sama seperti itu. Keren banget sih, kayak orang tua kita bang, kayak Umi sama Abi. Iya, sama-sama sosialita banget. Kita akan Kok sosialita sih? Gue ngomong apa sih? Aduh, gue nggak tahu ngomong apa. Gue lagi ngomong. Oke, boleh tolong dijawab. Suka dukanya apa? Suka dukanya ya, kita tuh masya Allah senang banget kalau datang ke suatu daerah penuh perjuangan sebelum perjalanan itu. Kita sampai ke tempat itu, masya Allah terharu banget. Terharu. Ibaratnya orang yang lagi naik gunung itu sampai puncak itu dia merupakan semua lelahnya. Dan karena dia melakukan itu karena hanya lillah begitu. Tidak mengharapkan apa-apa kecuali dari lelah menjadi lillah. Wah, dari lelah jadi lillah, super banget. Sahabat Alif ini. Gue takut deh ya. Lebih keras. Makanya jadi anak UBN. Oh iya. Gimana caranya? Berarti gimana? Apa disebut? Ayo lo. Nah, terus juga ada pertanyaan lagi dari yang lain. Siapa namanya dari yang lain? Dari sini Ali. Pertanyaan sama suka dukanya apa? Tapi ada pertanyaan kedua. Apa itu? Setiap ada bencana itu UBN selalu hadir atau enggak? Masya Allah dengan kesibukan beliau ya, kita tahu kesibukan beliau itu sangat super sibuk dan alhamdulillah. Tapi beliau berusaha untuk hadir. Berusaha untuk hadir dan masya Allah beliau itu selalu menemani kita, yang membimbing kita dalam contoh kita di pelosok Halmahera Selatan, nggak di luar itu ya, dan itu kita naik speedboat itu 8 jam baru nyampe, itu luar biasa. Setelah itu kita turun naik motor lagi. Motor? Ini saya pernah bermalam ya, waktu gempa itu di Gane luar itu saya bermalam di pinggir pantai. Karena sudah tidak bisa nyebrang karena ada kali, nggak ada rakitnya sebelah sana, nggak ada yang bisa berenang mengambilnya. Akhirnya udah malam kita bermalam situ, besoknya kita lanjut dan nyampe siang lagi seperti itu. Dan beliau UBN itu kiai kita ini sampai ke sana. Itu waktu kita Idul Adha kurban. Idul Adha. Nah itu kita bawa hewan kurban, masya Allah. Masyarakat di sana itu sangat terharu sebagai sosok beliau mau datang ke pelosok seperti itu. Dan kita masya Allah kita nih berusaha untuk memberikan yang terbaik dan beliau tidur di bawah tenda sama dengan kita, sama dengan relawan, hanya tikar aja seperti itu. Nggak ada bisa meninggalkan keenakan umatnya di Jakarta walaupun banyak jadwal-jadwal yang di cancel karena ke pelosok seperti itu. Termasuk juga kita di banjir Jakarta ini kita keliling-keliling sama beliau. Bahkan beliau jalan sendiri, beli sembako sendiri, jalan sendiri, baru kita telepon. Saya lagi di sini, baru tim menyusul seperti itu. Iya waktu ke daerah Banten. Ya, Banten Kelebak. Oke, tapi ini Mas Romani, kan misalkan nggak semua orang bisa punya kemampuan fisik buat jadi relawan kan. Sebenarnya yang paling baik nih yang bisa dilakukan oleh masyarakat kita nih, mau dari yang usia muda sampai yang tua, dari kecil sampai yang lebar segala macam, apa sih sebenarnya untuk bisa? Ya, semua kita ini adalah sebenarnya relawan ya. Kita ini bisa menjadi relawan. Ya. Jadi harus dibedakan mana relawan, mana yang hanya untuk share begitu saja. Pokoknya teman-teman milenial kita ini bisa jadi relawan, menginformasikan dengan kebaikan, menginformasikan
informasi-informasi dari NGO itu membantu juga. Bentuk relawan jadi nggak harus turun ke lapangan. Nggak harus turun. Justru banyak tim-tim itu di belakang layar yang mensupport yang di lapangan. Di lapangan, karena di lapangan itu kan relawannya kita hanya membutuhkan umpamanya dukungan dari masyarakat, dukungan dari jamaah seperti itu untuk terjun ke lapangan. Karena relawan itu kalau kita sudah turun ke lapangan itu dia membutuhkan logistik, untuk disalurkan ke masyarakat. Tetapi ada yang perlu kita ingat bahwa teman-teman kita ini, saudara-saudara kita yang terdampak bencana sampai dengan kena virus ini, mau virus mau apa, itu sebenarnya nggak serta-merta membutuhkan bantuan. Oh, kenapa? Karena mereka itu butuh kita hadir saja di situ, dia sudah senang, sudah banyak. Bahwa ada orang yang mau datang ke saya di sini, ada yang peduli seperti itu. Dan itu yang paling pertama. Jadi justru bukan bentuk material. Bukan materi. Karena materi kan masih, contoh kalau di daerah itu masih banyak yang bisa kebun, banyak bisa dimanfaatkan. Bentar, ini korslet tapi gimana sih? Dia bikin internet mati. Diputar lagi deh, diputar lagi belakangnya. Coba diputar lagi nih, coba tolong nih. Kok ciki sini? Neng. Enggak bang, disentuh bang. Ini bagus dibawa kalau ada bencana. Oh iya, untuk Karena trauma healing untuk supaya anak-anak ketawa aja gitu, happy aja. Akhirnya kalau buat banjir gitu, buat tadahan gitu biar Ya dikirain aku juga gitu. iya, coba melakukan. Pertanyaan Lip. Apa pertanyaan pertama? Ini apa ada pengalaman lucu atau unik lah dari Iya, Pengalaman lucu atau unik selama di lapangan yang paling berkesan. mungkin dari relawan atau dari pribadi. Ya. Tambah pertanyaan. Pernah nangis nggak di lapangan? Oh, sama pernah nangis nggak di lapangan? Karena kangen sesuatu gitu. Ya, sebenarnya gini, saya itu kalau ditanya sebelum ditanya tadi itu sebenarnya berusaha untuk menahan ya. Bahan tangis gitu. Saya itu sering nangis ya. Ada teman saya ini, kameramen saya ini, tuh kan nangis kan gua. Nangis kan. Karena kami lagi di Bisui itu di Halmahera Selatan itu kita membangun madrasah. Kita bangun masjid juga seperti itu. Gimana gitu ya? Tidak apa-apa ngomong apa-apa. Dananya kurang gitu Pak. Dan jadi saya juga 2 minggu yang lalu baru datang dari Halmahera Selatan. Saya ketemu lagi, Masya Allah. Yang awalnya kita ajak untuk sholat di tenda-tenda itu, kemarin saya ketemu, Ustaz, saya sudah jadi wakil imam. Kalian pernah dengar istilah wakil imam itu? Saya nggak pernah terpikirkan di otak saya bahwa ada wakil imam, yang ada marbot, ya kan? Yang ada marbot. Nah, kok bisa kamu jadi wakil imam, Ustaz? Saya kan dulu dekat posko Akal Peduli di samping. Ustaz yang ajak-ajak kami, relawan Ustaz yang ajak-ajak kami untuk sholat. Dan alhamdulillah karena saya rajin, mungkin diangkat jadi wakil imam. Dan alhamdulillah masjid yang sekarang itu di Gani luar itu bisa dilihat bahwa sekarang sudah ramai untuk sholat. Itu yang sangat sampai sekarang makanya saya masih ke sana berusaha. Dan sekarang ini orang sudah nggak melihat apa yang bisa kita kasih. Mereka sudah Masya Allah, Ustaz datang aja dari Jakarta jauh-jauh ke sini, dan naik pesawat, harus naik mobil, terus naik motor lagi, naik speed lagi, sampai sana tuh Masya Allah dia sudah seneng banget seperti itu. Itu ya. Itu teman-teman, Masya Allah. Dia relawan di Palu saja. Aduh, di Palu ya. Dia udah pulang lagi ke Jakarta. Bahkan sampai sekarang pun anak-anak yang di Palu masih ngechat, kakak kapan kesini lagi? Sambil ditelepon, iya nanti kalau ada waktu. Jadi memang sebenarnya rugi orang yang tidak pernah jadi relawan. Rugi orang nggak pernah jadi. Tuh poin itu, rugi orang yang nggak pernah jadi relawan. Dan semua orang bisa jadi relawan. Dengan cara apapun. Dengan cara apapun yang bisa dia buat. Kita di Palu itu memberangkatkan 4 kloter relawan dari Jakarta. Seperti itu. Kita memberangkatkan, jadi sip-sipan itu 2 minggu ganti, 2 minggu ganti. Tapi itu kalau Palu itu juga dahsyat juga. Ada banyak cerita-cerita itu sebenarnya banyak ya. Banyak di Palu, di Lombok, di Banten.
Jadi dengan makin banyaknya cerita-cerita dan respons orang-orang kita justru malah bikin makin ini ya, makin pengen terus bergerak di bidang ini. Bergerak di dunia kemanusiaan ini sebenarnya orang itu kita di lapangan ini ya. Saya itu karena tadi dipanggil Ustadz juga gitu ya. Dakwah itu bukan cuma untuk orang yang justru di masjid. Justru peran kita ini ketika orang kena bencana bagaimana untuk mengembalikan dia ke masjid. Dan dakwah itu kita jangan juga lulu serta-merta bahwa ketemu orang itu harus karena keluarkan ayat. Orang sudah dari mana gitu. Dengan mereka kasih motivasi mereka kehidupan, nilai Al-Quran, kasih dia hadis-hadis yang memang supaya orang mau mengungkapkan ceritanya, kenapa dia waktu itu pas bencana lagi ngapain, seperti itu. Dan itu akan menjadi orang jadi terkesan sendiri para relawan. Makanya alhamdulillah setiap hari relawan kita semakin bertambah. Masya Allah. Wow. Gitu ya. Tadi